Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah terkait dengan tema pembiayaan mudharabah. Kalau pekan kemarin kita sudah mempelajari terkait pembiayaan berbasis jual beli atau al-ba'i, yaitu pembiayaan murabahah. Hari ini terkait pembiayaan berbasis akad syirkah atau kerjasama, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Nah, hari ini yang akan kita bahas terkait dengan pembiayaan mudharabah. Nah, yang kami harapkan dari teman-teman semuanya, teman-teman mampu memahami terkait dengan konsep pembiayaan mudharabah berikut dengan analisa pembiayaan mudharabah. Nah, apa pembiayaan mudharabah itu? Jadi pembiayaan mudharabah itu adalah akad kerjasama atau akad syirkah atau akad kerjasama antara pemilik dana atau sohibul mal dengan pengelola dana atau mudharib. Kemudian mereka melakukan kegiatan bersama-sama dengan keuntungan yang dibagi menurut perbandingan atau nisbah yang disepakati di dalam akad. Nah, dalam hal ini sohibul malnya adalah bank, kemudian mudharibnya adalah nasabah. Apabila rugi, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal sepanjang nasabah tidak lalai, misalkan melakukan side streaming gitu ya, atau misalkan dengan sengaja tidak menggunakan dana yang diberikan oleh bank untuk kebutuhan usaha, seperti itu. Maka jika rugi, nasabah juga akan menanggung kerugian tersebut karena nasabahnya lalai. Tetapi kalau nasabahnya tidak lalai, maka kerugian akan ditanggung oleh sohibul mal. Dalam akad ini, jika pemilik modal tidak boleh ikut turut campur dalam pengelolaan usaha. Tetapi dalam hal ini sohibul mal itu boleh memiliki atau berhak untuk mengawasi terkait dengan pengelolaan usaha. Nah, bagaimana rukun dan syarat pada pembiayaan murabahah? Rukunnya yang pertama adalah ijab qabul, ada pemberi modal sohibul mal, ada pelaku usaha atau mudharibnya, ada modalnya, ada usahanya, dan ada keuntungannya. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya yang pertama adalah baik itu pemodal dan pelaku usaha, mereka harus merdeka, balik atau dewasa, berakal sehat, dan rasyid. Rasyid itu adalah mampu membelanjakan hartanya dengan baik dalam hal-hal yang berguna atau dibutuhkan di dalam pengelolaan usaha. Yang kedua, modal diketahui jelas jumlahnya dan diserahkan kepada pelaku usaha. Yang ketiga, usaha itu harus jelas dan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Contoh misalkan untuk modal peternakan babi, jelas nggak boleh ya, untuk minuman keras dan lain sebagainya tidak diperbolehkan. Yang keempat, thaman atau harga barang harus dinyatakan dengan jelas dan pembayarannya juga harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Terakhir adalah kedua belah pihak harus mengetahui dan menyepakati nisbah atau presentase bagi hasil atau keuntungan dari pengelolaan usaha tersebut. Nah, kemudian apa saja landasan hukum atau ketentuan hukum dan fatwa dari pembiayaan mudharabah ini? Yang pertama adalah fatwa nomor 4 terkait dengan pembiayaan mudharabah. Kemudian fatwa nomor 13, fatwa nomor 16, fatwa nomor 17, fatwa nomor 43, fatwa nomor 9, PBI nomor 9, PBI nomor 10, dan PBI dalam SEBI nomor 14. Kemudian bagaimana aspek khusus dalam pembiayaan mudharabah? Nah, yang pertama, bank syariah itu adalah pemilik 100% dana kebutuhan modalnya atau sohibul mal. Jadi dalam hal ini bank syariah tugasnya sebagai seorang sohibul mal. Sedangkan nasabah itu sebagai pelaku usaha atau pengelola kegiatan usaha atau sebagai mudharib. Yang kedua, sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7, bank tidak diperkenankan untuk mencampuri urusan usaha.
Yang ketiga, keuntungan usaha dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dan pada akhir periode kerjasama, nasabah itu harus mengembalikan semua modal usaha yang telah diberikan bank kepada nasabah. Keempat, bila rugi menjadi tanggungan bank, kecuali akibat kelalaian nasabah. Nah, untuk menghindari kerugian, maka bank harus memahami karakteristik risiko usaha dan kerjasama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah. Selanjutnya, bagaimana penerapan atau aplikasi akad mudharabah ini? Nah, yang pertama pada kegiatan pembiayaan investasi dan modal kerja. Biasanya ini diberikan satu paket. Ya, bank memberikan 100% dana untuk misalkan proyek baru seperti itu 100%. Yang kedua, digunakan untuk pembiayaan pada investasi khusus atau restricted investment atau pembiayaan mudharabah muqayyadah. Nah, biasanya bank itu bertindak sebagai agen investasi, kemudian yang mempertemukan misalkan ada sebuah yayasan membutuhkan dana atau misalkan lembaga keuangan non bank juga membutuhkan dana. Nah, di situ fungsinya sebagai agen investasi untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Yang ketiga, nasabah wajib menyerahkan laporan bagi hasil. Nah, karena apa? Laporan bagi hasil nasabah itu nanti akan digunakan untuk menghitung berapa bagi hasil yang akan diperoleh bank, berapa bagi hasil yang akan diperoleh nasabah. Jadi di sini harus antara nasabah dan bank harus sama-sama memahami, mengetahui ya, berapa sih besarnya pendapatan nasabah dari usaha yang modalnya tadi diberikan oleh bank. Jadi transparan terkait pendapatan dari nasabah. Yang keempat, angsuran pokok pembiayaan. Jadi nasabah diperkenankan untuk misalkan mengangsur pokok pembiayaan, diperkenankan. Atau jika tidak masalah, nanti dibayarkan di akhir saat akad kerjasama atau akad mudharabah itu tadi mau selesai. Nah, jadi contoh yang terjadi di lapangan teman-teman, biasanya akad mudharabah ini digunakan untuk namanya pembiayaan linkage. Nah, pembiayaan linkage itu contoh misalkan ya, ada sebuah koperasi kecil itu membutuhkan pembiayaan modal. Nah, koperasi atau misalkan BMT ya. BMT membutuhkan modal untuk membiayai misalkan pembelian motor karyawan PTA. Nah, sementara BMT itu kalau misalkan sampai 1 miliar gitu ya pembiayaan motornya, misalkan sampai 1 miliar kan tidak ada dana ya. Nah, akhirnya biasanya BMT itu mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Nah, nanti bank syariah itu akan mendanai semua keseluruhan ya 100% pembiayaan untuk pembelian motor karyawan. Nah, di sini namanya linkage ya. Jadi bank syariah melakukan pembiayaan mudharabah dengan koperasi syariah atau BMT tadi. Kemudian BMT itu menyalurkan modal dari bank syariah tadi untuk keperluan pembiayaan kepada karyawan ya untuk pembelian motor. Nah, itu namanya pembiayaan linkage. Nah, biasanya seperti itu. Nah, dalam hal ini bank harus memahami bagaimana karakteristik nasabah, atau bank itu harus memilih kira-kira nasabah yang bisa di-approve itu yang seperti apa. Nah, kuncinya adalah yang pertama, nasabah harus punya pengalaman di dalam mengelola usaha atau kompeten. Yang kedua, track recordnya bagus. Nah, kemudian terkait dengan karakteristik usaha, maka usaha yang akan dijalankan itu punya potensi usaha untuk maju, untuk berkembang. Resikonya bisa dikendalikan dan kecil. Kemudian informasi kinerjanya positif, bisa dilihat dari laporan keuangan gitu ya, laporan keuangan atau track record perusahaan tersebut. Mudah dimonitoring, perputaran usahanya cepat dan hasil bisa diperkirakan dengan baik. Nah, contoh simulasi kasusnya. Koperasi Jasa Insan Cendekia hendak mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Sejahtera untuk membeli pengadaan motor PT Yunira Mandiri sejumlah 50 motor dengan estimasinya 100 juta rupiah. Nah,
estimasi laba. Nah, ini karena untuk analisis ya, maka kita butuhkan data estimasi. Estimasi laba itu hanya perkiraan saja, 10 juta rupiah. Kemudian bagi hasil yang disepakati, prosentasenya adalah 80% bagi 20 banding 20% dengan pendekatannya net profit atau keuntungan bersih. Nah, bagaimana model simulasinya? Nah, seperti ini ya, teman-teman semuanya. Ini pendapatannya. Misalkan laba kotornya seperti ini, laba bersihnya misalkan 5 juta. Jadi, bagi hasil bank tadi kan 10% ya. Jadi, 10% dari 10 juta bagi hasil nasabah 90% dari 10 juta. Hasilnya 9 juta. Nah, sisa pokok teman-teman, pokok itu boleh dibayar di belakang gitu ya, boleh dibayar di belakang atau tadi ya boleh diangsur per bulan, silahkan nanti sesuai kesepakatan. Tetapi nanti secara real yang akan dibagikan kepada bank itu berdasarkan pendapatan atau profit real ya. Kalau ini kan baru estimasi, karena ini baru estimasi, itu perkiraan untuk analisa ya. Tetapi nanti realisasinya itu berdasarkan net profit atau keuntungan bersih yang diperoleh nasabah ke bank, seperti itu. Nah, jadi contoh simulasinya juga seperti ini. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman semuanya, simulasi dasar untuk pembiayaan mudharabah. Alhamdulillah sudah selesai terkait landasan hukum, aplikasi produk dan simulasi penghitungan sederhana. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kita bisa didiskusikan bersama di forum atau di My Class. Terima kasih atas atensi teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan bertemu pekan depan dengan materi selanjutnya. Kita tutup dengan membaca doa dan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.